Itu sebuah kontradiksi. Mereka tidak mengatakan hal yang sama. Salah satu dari mereka mengatakan yang sebenarnya. Salah satu dari mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Perbedaan, kesaksian yang saling bertentangan, ini sekarang menjadi bagian dari penyelidikan Nolan Wells. Kamu akan mendengar orang-orang bertanya, apakah seseorang berbohong? Dan itu sangat wajar mengingat laporan yang ada. Sudah saatnya meninjau pertanyaan dan kontradiksi yang terkait dengan kasus kematian Nolan Wells. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Saya rasa sudah saatnya untuk mencantumkan semua kontradiksi yang tampak, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam penyelidikan kematian Nolan Wells, serta ketidaksesuaian yang kita lihat. Saya hanya ingin merangkum semuanya agar Anda bisa memahaminya di sini. Apakah ada yang berbohong? Apakah seseorang berbohong? Siapa yang mungkin berbohong? Apa yang tidak masuk akal? Sekarang kita tidak akan menuduh siapapun berbohong. Tapi yang akan kita coba lakukan di sini adalah menunjukkan perbedaan pendapat, narasi yang berbeda, kontradiksi dan kontradiksi yang tampak. Sekarang tentu saja kita sedang membicarakan Nolan Wells, pemain sepak bola berusia 18 tahun dari Southwest Mississippi Community College, lulusan Ocean Springs High, yang menghilang saat berperahu bersama teman-temannya di Horn Island, tepat di lepas pantai Mississippi selama akhir pekan 4 Juli. Akses ke pulau itu hanya bisa melalui perahu. Itu adalah kawasan alam liar, tidak ada pembangunan komersial di sana. Itu adalah area yang sangat spesifik. Sekarang dikabarkan dia tidak kembali bersama kelompok temannya di perahu mereka hari itu. Keluarganya melaporkan dia hilang pada malam tanggal 4 Juli setelah menerima telepon sekitar pukul 11 malam dari salah satu temannya. Jadi sekali lagi, laporan itu masuk, Anda tahu, larut malam tanggal 4 Juli atau dini hari tanggal 5 Juli. Jenazahnya ditemukan di pulau itu pada hari Senin 6 Juli terdampar di pantai. Keluarganya menuntut transparansi. Mereka menuntut penyelidikan penuh, penyelidikan menyeluruh tentang apa yang terjadi. Dan seperti yang Anda tahu, jika Anda mengikuti liputan kami di sini, Anda tahu bahwa mereka telah menunjuk pengacara hak sipil Ben Crump. Jadi, mari kita bahas perbedaannya. Mari kita bahas kontradiksi yang ada. Salah satu kontradiksi terbesar saat ini adalah apa yang sedang dilakukan Nolan. Apa saja aktivitas Nolan hari itu? Jadi Ben Crump mengatakan dalam konferensi pers bahwa anak-anak laki-laki di perahu mengklaim bahwa Nolan pergi ke Pulau Horn dan memutuskan untuk berbicara dengan seorang gadis. Bahkan salah satu ibu dari anak-anak itu, Ashley Cole, menurut WLOX, mengkonfirmasi bahwa putranya mengatakan hal itu. Putranya ternyata bersama mereka semua hari itu dan juga mengonfirmasi bahwa anak-anak laki-laki itu pergi karena ada masalah dengan perahu yang akan kita bicarakan. Dan sepertinya itu benar, saya akan menjelaskan itu sebentar lagi. Namun kantor sheriff Kabupaten Jackson mengatakan bahwa mereka yakin Nolan tetap berada di pulau itu. ABC News melaporkan bahwa salah satu yang disebut-sebut sebagai teman Nolan, Tristan Shepard, mengklaim bahwa Nolan ingin tetap tinggal untuk berbicara dengan seorang gadis dan bahwa dia akan kembali dengan perahu teman lainnya. Shepard mengatakan mereka bertemu hari itu dan ya, begitulah kira-kira. Dia memang terlihat hari itu benar-benar menyukai gadis itu, tapi itu satu-satunya waktu mereka pernah nongkrong bersama. Sekarang yang masih diperdebatkan adalah apakah Nolan benar-benar melakukan itu. Jadi itu satu sudut pandang kan, itu satu narasi. Tapi menurut Ben Crump, gadis ini diduga mengatakan bahwa Nolan memberitahunya dia akan kembali ke perahu, seperti yang dikatakan Crump dalam konferensi pers. Mereka tidak mengatakan hal yang sama. Salah satu dari mereka mengatakan yang sebenarnya. Salah satu dari mereka tidak. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Menurut People, ibu Nolan, Christine Wansley, juga berbicara dengan wanita muda ini. Christine mengatakan dalam wawancara dengan The Griot, dia memang menghubungi saya awalnya, sekedar saling menyapa lalu selesai. Wawancara itu, omong-omong, diterbitkan pada 14 Juli. ABC News mengklaim bahwa mereka mencoba menghubungi wanita muda ini, bahwa pihak berwenang telah mengumumkan mereka mewawancarai siapapun yang berinteraksi dengan Wells hari itu. Jadi, kemungkinan besar mereka sudah berbicara dengannya, kan? Lihat, kita tidak tahu identitasnya. Kita belum pernah mendengar pernyataan darinya secara publik, tapi Anda melihat adanya kontradiksi yang tampak tentang apa yang mungkin dilakukan oleh Nolan. Dan omong-omong, kita juga belum benar-benar mendengar pernyataan dari siapapun yang ada di kapal atau di pulau hari itu secara publik yang menambah kebingungan. Semua orang bungkam. Baiklah, sebentar saja, bukan untuk mengalihkan perhatian dari ini, tapi kami punya sponsor yang benar-benar keren yang mendukung apa yang kami lakukan. Dan saya harus bilang, tidak ada yang lebih merusak penampilan keren selain sabuk yang rusak atau sudah usang. Tapi Ensign, Belt, dan Buckle, mereka hadir untuk menyelamatkan keadaan. Ensign adalah perusahaan keluarga yang benar-benar merevolusi cara kerja sabuk sejak mereka diluncurkan pada tahun 2009. Lihat ini sekarang,
sabuk warna biru dongker. Di mana Anda bisa mendapatkan sabuk kulit biru dongker seperti ini? Jadi, alih-alih lubang, Anson menggunakan sistem track mikro yang bisa disesuaikan dengan kenaikan 1/4 inci. Jadi sabuk Anda pas sempurna dan bisa menyesuaikan dengan Anda sepanjang hari. Jadi, apakah Anda sedang duduk, berdiri, atau mungkin sedang bergerak, Anda akan tetap terlihat keren. Anda akan merasa nyaman, Anda akan terlihat rapi. Sabuk ini luar biasa, sangat bergaya. Dan omong-omong, karena setiap pali dan gespernya bisa dipertukarkan, Anda selalu akan punya sabuk yang cocok sempurna dengan pakaian Anda. Mereka juga punya lebih dari 40.000 ulasan bintang 5. Mereka menawarkan garansi seumur hidup. Jadi karena Anson adalah sponsor hari ini, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR untuk menyusun satu paket dengan 2 bonus tambahan. 1 gesper dan 1 tali, semuanya gratis. Itu berarti 3 gesper dan 3 tali yang bisa dicampur dan dipadukan menjadi 9 kombinasi sabuk unik, semuanya dalam satu kotak. Jadi klik tautannya, buat set Anda, dan tingkatkan gaya sabuk Anda hari ini. Omong-omong, kapal itu sedang bermasalah, menarik juga. Kami tidak serta-merta melihat adanya ketidaksesuaian dalam hal itu, terutama setelah laporan baru tentang rekaman audio panggilan darurat. Jadi NBC News telah mendapatkan rekaman audio yang tampaknya adalah teman-teman Nolan yang meminta bantuan saat kapal mereka mengalami masalah. Dengarkan ini. Kami tenggelam. Bisakah kalian semua tenang? Dan apakah semua orang di kapal dalam keadaan sehat selain itu? Ya, ya. Ya, jadi berdasarkan laporan singkat itu dan laporan dari NBC News serta New York Post, tampaknya kapal itu kemungkinan membawa 7 orang di dalamnya. Kapal itu mengalami masalah sekitar pukul 4 sore. Operator kapal tersebut dilaporkan berkata, "Hey, kami berada di ujung barat Horn dan pompa lambung kami berhenti bekerja. Saya ingin kapal ini segera diselamatkan dan ditarik kembali." Jadi kapal itu dilaporkan ditarik sejauh 3 mil, lalu kecepatannya meningkat kurang dari 1 jam kemudian. Tapi lihat, itu tetap menimbulkan pertanyaan kan? Itu menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan Nolan. Itu juga menciptakan ketidaksesuaian dalam garis waktu. Semua orang di kapal. Apakah Nolan ada di kapal? Mungkin tidak berdasarkan garis waktu. Meskipun mungkin ungkapan semua orang ada di kapal itu hanya berarti semua orang memang ada di kapal. Saya tidak mengatakan kamu tahu Nolan ada di sana atau Nolan tidak ada di sana jika memang dia tidak ada di sana. Saya hanya mengatakan semua orang yang ada di sana ada di kapal. Sekarang, CBS News juga memperoleh data GPS dari Departemen Sumber Daya Laut Mississippi yang melacak pergerakan kapal tersebut. Ini juga penting, karena ini adalah informasi yang mereka katakan mereka peroleh melalui permintaan dokumen. Dan menurut laporan tersebut, kapal itu tampaknya meninggalkan dermaga sekitar pukul 9.56 pagi itu dan tiba di Pulau Horn pada pukul 11.14. Menurut data GPS, kapal itu meninggalkan Pulau Horn pada pukul 4.31 sore, kembali ke dermaga keberangkatan semula, lalu masuk ke Fort Bayou sekitar pukul 5.52 sebelum kembali ke dermaga pada pukul 6.06. Malam itu, kapal tersebut pergi ke tempat peluncuran perahu Fort Bayou pada pukul 7.19, lalu melakukan perjalanan melalui darat yang menunjukkan bahwa kapal itu ditarik oleh kendaraan ke kediaman pemiliknya. Jadi, untuk memberikan gambaran dan mengapa hal ini penting, Ben Crump mengklaim bahwa Nolan terakhir kali terlihat di pulau itu pada pukul 3 sore. Sekali lagi, menurut Ashley Cole, sang ibu ya, ngomong-ngomong, dia adalah seorang hakim lokal. Dia mengatakan putranya mengaku terakhir kali melihat Nolan sekitar pukul 3 sore di pulau itu dan putranya pergi pada pukul 4.30 sore. Sekarang kita belum benar-benar melihat adanya perbedaan waktu terkait kapan terakhir kali Nolan terlihat. Tapi ini adalah sesuatu yang perlu diingatkan. Ini salah satu pertanyaan yang masih belum terjawab. Dan laporan DMR yang diperoleh oleh CBS News menunjukkan bahwa pemilik perahu yaitu ibunya dan 1 orang lagi yang bersama Nolan, mereka bekerja sama dengan penyelidikan. Kita akan lihat apakah lini masa berubah, tapi ini sekali lagi adalah salah satu pertanyaan tentang pergerakan Nolan. Sekarang, perbedaan terbesar di sini adalah keluarga Nolan mengatakan ini bukan seperti Nolan biasanya. Bukan kebiasaannya tertinggal dan meninggalkan kelompok temannya. Ayahnya, Elmore Wonsley, mengatakan kepada GMA Good Morning America, kami selalu mengajarinya bahwa jika kamu pergi bersama kelompok, kamu harus tetap bersama kelompok. Jika kamu pergi berlima, kamu harus kembali berlima. Jangan pernah berpisah dari kelompok, karena saya selalu bilang lebih aman kalau bersama-sama. Jadi dia tahu harus tetap bersama kelompoknya. Jadi kenapa dia harus memisahkan diri dari kelompok? Saya tidak tahu. Ketika mereka mengatakan itu, secara otomatis saya langsung tidak percaya. Tapi itu menimbulkan pertanyaan. Saya tahu dia tidak akan melakukan itu. Saya menasihati dia tentang hal itu setiap hari. Kamu berbohong kepada saya. Sekarang juga ada banyak perdebatan tentang apakah dia pernah kembali ke perahu, kembali ke daratan.
Karena semuanya berpusat pada foto sebuah pesta ini, foto yang tampaknya bisa dibilang menunjukkan Nolan di pesta kolam renang ini pada pagi-pagi sekali tanggal 5 Juli. Jadi dengan kata lain, jika kamu mempercayai itu, idenya adalah seperti ini. Dia meninggalkan perahu, berhasil sampai ke daratan, pergi ke pesta ini, entah bagaimana meninggal, kemudian dibawa kembali ke Pulau Horn, dan akhirnya ditemukan meninggal dan terdampar di pantai. Maksudku, itu mungkin yang terjadi kan? Masalahnya adalah, lihat, Ben Crumb bahkan tampaknya membagikan foto ini, lagi-lagi, yang diyakini orang sebagai Nolan di pesta ini. Dan menurut New York Post, Crumb memposting foto ini ke media sosial, dan ini adalah postingan yang disebarkan oleh Crumb. Ini berasal dari akun bernama Channel Taro TV. Orang-orang sedang membicarakannya. Sekarang, dengarkan. Saya tidak tahu apakah ini fakta atau rumor karena belum ada pernyataan resmi yang dikonfirmasi. Terkadang kita harus mengikuti semua petunjuk sampai kebenaran ditemukan. Inilah yang ditemukan di media sosial tadi malam. Tuduhan di media sosial menyatakan bahwa ada foto Nolan di sebuah pesta kolam renang di daratan di Jackson County sebelum pukul 1 pagi pada tanggal 5 Juli. Tapi ada perbedaan, ada kontradiksi Shepard benar yang saya sebutkan sebelumnya. Yang disebut-sebut sebagai teman Nolan mengatakan bahwa foto itu bukan dari tanggal 5 Juli. Itu bukan dari akhir pekan itu. Sebenarnya, foto itu dari sebuah pesta pada tanggal 27 Juni di Pass Christian, Mississippi. Rolling Stone melaporkan bahwa foto itu diambil pada pukul 11.58 malam. Malam itu di bulan Juni, dengan media tersebut mengonfirmasi bahwa orang lain memberikan mereka metadata untuk foto itu dan foto-foto lain dari malam itu. Jadi Ben Crumb ditanya tentang hal ini kan? Ben Crumb ditanya tentang perkembangan itu di konferensi pers minggu ini dan dia agak defensif. Dia berkata, "Saya tidak membagikan foto itu, saya hanya memposting ulang." Kami memposting ulang semuanya. Mari kita perjelas. Kami memposting ulang semuanya karena kami berusaha mendorong orang-orang untuk datang dan menelpon. Dan sejak awal kami sudah mengatakan, kami sedang melakukan pencarian kebenaran yang sangat intens. Jadi, semua yang beredar, kami coba posting, kami tanya ke orang-orang, apakah Anda tahu sesuatu tentang ini? Beritahu kami. Hanya karena kami memposting ulang, bukan berarti kami memverifikasi apapun. Ada banyak ketidaksesuaian, kontradiksi, dan narasi berbeda tentang apakah benar terjadi perkelahian atau pertengkaran juga. Jadi, Ben Crumb menyebutkan bahwa ada sebuah video yang beredar di media sosial di sekitar atau dekat Horn Island, di mana dia tampaknya mengklaim bahwa suara Nolan mungkin terdengar. Bahwa dia mungkin terdengar berkata, kutip, "Kasih aku ponselku, apa yang kamu lakukan sih?" Saat konferensi pers ketika dia ditanya, bagaimana Anda tahu bahwa itu suara Nolan? Crumb dilaporkan mengatakan bahwa beberapa orang mengidentifikasinya sebagai suara Nolan. Namun menurut ABC News, teman Nolan, Tuan Shepard, mengklaim bahwa tidak ada pertengkaran, bahwa Nolan tidak terlibat. Shepard bahkan mengatakan Nolan tidak ada di dalam video itu. Dia berkata, kutip, "Itu aku yang berteriak. Tidak ada pembicaraan tentang telepon di video itu. Nolan tidak berada di pulau itu." Shepard mengatakan bahwa ini adalah pertengkaran dengan orang asing. Shepard mengatakan kepada Rolling Stone, "Itu bukan kata-kata Nolan, itu kata-kata saya. Saya mengerti semua orang ingin keadilan untuk Nolan. Semua orang ingin tahu persis apa yang terjadi." Sekarang Crumb ditanya tentang hal itu minggu ini di konferensi pers lain. Dan dia berkata, "Itulah yang dikatakan seorang saksi kepada kami, dan itulah yang kami sampaikan." Dan kemudian saksi lain angkat bicara dan berkata, "Tidak, itu adalah suaranya. Kami punya saksi lain yang mengatakan ada pertengkaran lain. Kami sedang mencoba menelusuri semuanya. Kami punya tim audio yang menanganinya. Tapi kami tahu ada orang-orang tertentu yang mengatakan itu memang dia. Dan ada juga orang-orang tertentu yang mengatakan itu bukan dia." Ngomong-ngomong, tidak ada konsensus yang jelas juga tentang ponsel Nolan. Ben Crumb mengatakan pada konferensi pers minggu lalu, kutip, "Remaja mana yang akan meninggalkan ponselnya jika mereka akan tinggal di pulau ini? Remaja mana yang tidak akan membawa ponselnya? Ini sama sekali tidak masuk akal." Dan dia juga dilaporkan menyoroti bahwa keluarga tampaknya percaya pesan data di ponsel Nolan mungkin telah dihapus. Dan kami percaya bahwa keluarga sebenarnya mendapatkan kembali ponsel Nolan dari teman-temannya menggunakan aplikasi Live 360. Tapi teman Nolan, sekali lagi Tuan Shepard mengatakan kepada ABC, tidaklah aneh bagi orang-orang untuk meninggalkan ponsel mereka di perahu. Paman Shepard yang tampaknya mengemudikan salah satu perahu hari itu membenarkan hal itu. Shepard berkata, kutip, "Semua teman kami ada di sana. Dengan siapa kami berkomunikasi? Dan kami berada di air asin. Kami bukan di air tawar." Ketika Nolan masuk ke air, dia meletakkan ponselnya di dashboard perahu bersama mungkin 15 ponsel lainnya.
Dan ini adalah pembaruan lain omong-omong saat kami mencoba mencari kebenaran tentang ponsel itu. Kami telah mengetahui dari Ben Crumb bahwa ponsel Nolan akan menjalani pemeriksaan bersama oleh penyelidik negara dan ahli dari pihak keluarga. Jadi itu bisa menjadi hal yang mengubah segalanya. Itu bisa sangat menarik. Beda juga melihat hal seperti itu kan, pemeriksaan bersama. Saya berbicara dengan pengacara Tyler Bailey tentang hal ini. Silakan lihat. Sangat tidak biasa jika keluarga korban bersama dengan pengacara mereka diizinkan untuk ikut serta dengan penegak hukum dalam pemeriksaan ponsel. Itulah inti persoalannya, salah satu bukti penting dalam kasus ini. Saya rasa itu tidak akan terjadi tanpa banyak perbincangan yang ramai di seluruh negeri tentang bagaimana penyelidikan ini berlangsung. Dan itu menunjukkan ada ketidakpercayaan antara keluarga dan penegak hukum di sini. Jadi seharusnya ada beberapa ahli forensik terkait ekstraksi data yang hadir dari pihak negara bagian. Dan kemungkinan juga akan ada satu ahli independen yang dihadirkan oleh kantor Tuan Crumb bersama jaksa pada saat yang sama. Dengan cara itu, semua orang bisa melihat secara bersamaan apakah semua data sedang diekstraksi, memastikan tidak ada yang tertinggal. Karena masalah besar di sini adalah pengumuman awal bahwa tidak ada unsur tindak pidana. Bukti dari ponsel yang diterima keluarga, saya percaya beberapa hari setelah Nolan hilang atau malam saat itu, saya tidak ingat waktu pastinya. Dan kemudian hilangnya pesan teks dan data Snapchat. Dan dengan mengizinkan para ahli dari kedua pihak atau ekstraksi data bersama pada saat yang sama, itu akan membantu keluarga merasa nyaman. Mengetahui bahwa semua data sedang diperiksa, tidak dilakukan secara parsial. Karena seringkali saya melihat kasus di mana ada sebuah ponsel, data yang telah diekstraksi, dan pihak negara bagian mengatakan, ya, itu informasi lain, informasinya sudah dihapus, kami tidak bisa mendapatkannya. Tapi itu tidak normal ketika ahli forensik bisa melihat apa yang telah dihapus, apa yang telah diubah dalam data tersebut. Sekarang saya akan bilang, jelas perbedaan terbesar, pertanyaan terbesar yang kita miliki saat ini, misteri terbesar, bagaimana Nolan meninggal. Apa penyebab kematiannya? Lihat, saat ini hasil autopsi resmi negara bagian, maksudnya yang dari Laboratorium Pemeriksa Medis Negara Bagian Mississippi, belum dirilis. Tampaknya masih ada hasil pemeriksaan toksikologi yang masih belum mereka dapatkan. Kami juga belum memiliki hasil autopsi independen yang telah dipesan oleh keluarga Nolan melalui Ben Crumb, di mana jenazah Nolan tampaknya dibawa ke Washington DC. Ben Crumb mengatakan keterlambatan itu disebabkan oleh penerbangan yang dibatalkan. Sekarang dalam sebuah episode di mana kita membicarakan kontradiksi, jika kedua autopsi ini tidak cocok, jika hasilnya tidak konsisten, itu akan menjadi masalah. Ben Crumb mengatakan kepada Don Lemon bahwa autopsi independen akan mencari tahu, kutip, apakah dia memiliki cedera fisik lain pada tubuhnya selain yang disebabkan oleh tenggelam. Berikut pendapat mantan detektif Matt Irvine tentang hal ini. Tidak jarang ada lebih dari satu otopsi dalam sebuah kasus, dan tidak jarang juga para profesional medis tidak sependapat. Dan bahkan lebih tidak biasa lagi jika para ilmuwan atau profesional terkemuka lainnya tidak sependapat tentang bagaimana menafsirkan fakta dalam sebuah kasus. Autopsi itu sendiri, setidaknya autopsi awal, baik yang resmi maupun yang pribadi yang diminta oleh keluarga, seharusnya sudah selesai atau hampir selesai sekarang atau dalam waktu dekat. Namun, ada langkah tambahan seperti pemeriksaan toksikologi misalnya, yang mungkin memerlukan waktu beberapa minggu lagi. Jadi, itu akan memakan waktu. Saya pikir kemungkinan saksi tambahan mungkin akan diidentifikasi selain kelompok teman yang pergi ke pulau bersama Tuan Wells. Wawancara-wawancara itu mungkin akan memakan waktu beberapa hari atau minggu lagi. Mereka mungkin akan melakukan wawancara ulang karena mereka mendapatkan informasi dari satu orang yang mengharuskan mereka kembali dan memperjelas atau mengonfirmasi informasi dengan seseorang yang sudah pernah mereka ajak bicara. Jadi saya pikir kita mungkin berbicara tentang dalam hitungan beberapa minggu, baik untuk penyelidikan Sheriff Jackson County maupun untuk penyelidikan independen yang diharapkan oleh keluarga dan oleh Tuan Crumb. Jadi saya berharap ini tidak akan memakan waktu lebih lama dari itu. Hal yang sulit tentang kasus seperti ini adalah terkadang, bahkan setelah semua informasi terkumpul, Anda tetap tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Maksud saya, misalnya, jika kesimpulannya adalah dia tenggelam, ya itu adalah penyebab kematian. Tapi itu bukan cara kematian, bukan? Anda bisa tenggelam secara tidak sengaja. Anda bisa tenggelam karena bunuh diri. Anda bisa tenggelam karena dibunuh. Jadi pada akhirnya, kita mungkin sudah memiliki semua fakta, tetapi tetap saja tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Keluarga yang berduka, atau orang lain yang peduli tentang apa yang terjadi. Karena bukti forensik tidak akan begitu jelas
untuk menunjukkan bagaimana seseorang tenggelam, bukan? Maksud saya, bagaimana Anda bisa menunjukkan kecuali ada semacam trauma benda tumpul atau semacam bukti bahwa Anda tahu dia ditahan atau didorong ke dalam air atau sesuatu seperti itu. Akan sangat sulit untuk mengetahuinya. Tepat sekali, dan bahkan jika ada beberapa luka di tubuhnya, tergantung pada lukanya, itu bisa saja disebabkan oleh orang lain, atau karena tubuh berada di arus yang deras. Anda tahu, bahkan belum ada kesimpulan resmi atau konsensus tentang kapan atau di mana Nolan meninggal. Apakah dia meninggal di darat? Apakah dia meninggal di air? Apakah dia meninggal di perahu? Tubuhnya ditemukan pada tanggal 6 Juli di air dekat pulau itu. Dan masih ada pertanyaan tentang mengapa dia tidak ditemukan lebih awal. Ben Crump mengatakan dalam konferensi pers sebelumnya, kutip, dia hilang pada tanggal 4 Juli dan mereka bilang tubuhnya seharusnya sudah ada di sana pada tanggal 5 Juli. Mengapa tubuhnya baru muncul pada tanggal 6 Juli? Itu salah satu hal yang tidak masuk akal. Sekarang, saya bertanya kepada Brian Tracer dari United Cajun Navy tentang hal ini. Dia adalah bagian dari upaya pencarian untuk Nolan. Dia ada di sana saat tubuh Nolan ditemukan. Dia masih bingung. Sekarang, perlu diingat, ini masih awal, karena tubuh Nolan bahkan belum diidentifikasi secara resmi. Tapi lihat apa yang dia katakan dalam wawancara sebelumnya ini. Hanya untuk memperjelas sesuatu, kenapa tubuhnya tidak ditemukan lebih awal? Saya rasa, ya, saya bisa katakan bahwa saya mulai terbang di atas pulau, di bagian pulau tempat tubuh itu terdampar. Sekitar pukul 6.30 pagi. Dan saya percaya dia terlihat oleh seorang penjaga taman pada pukul 8.45. Keyakinan saya adalah bahwa dia baru saja terdampar dalam rentang waktu itu, karena kami terbang dengan pola grid panjang ke utara dan selatan. Dan saya pikir dia baru saja terdampar, dan seorang penjaga taman sedang melakukan patroli rutinnya di pagi hari. Tapi juga, mengingat situasinya, saya yakin mereka sedikit lebih waspada dan mungkin lebih berhati-hati di pulau itu, mengetahui apa yang terjadi dan apa yang sedang berlangsung. Tapi ya, saya diberitahu bahwa sekitar jam 8.45 ketika seorang penjaga melihatnya, melaporkannya, karena saya memang melihat deretan panjang perahu darurat datang ke arah utara. Maaf, maksud saya, menuju barat daya ke ujung barat laut pulau itu. Menurut pendapat saya, ketika dia masuk ke air, entah bagaimana dia masuk ke air, dia tidak pergi terlalu jauh sebelum akhirnya tenggelam karena itu. Hanya butuh beberapa hari saja baginya untuk terbawa arus kembali ke selatan ke ujung pulau yang sama di mana dia terakhir terlihat. Kalau dia pergi lebih jauh lagi, kemungkinan besar dia akan tersedot ke saluran dan terbawa lebih jauh ke selatan menuju Kepulauan Chandelier. Dan maksud saya, sumber perbedaan lainnya atau mungkin alasan keluarga bekerja sama dengan tim independen dan penyelidik yang melakukan penyelidikan independen adalah ini. Pihak berwenang dari Departemen Sheriff Jackson County dan lembaga lainnya awalnya mengatakan mereka tidak menduga adanya tindakan kriminal. Ada pertanyaan, apakah terlalu dini untuk mengatakan itu? Kenapa mereka mengatakan begitu? Lihat, Sheriff tampaknya menunjukkan bahwa tubuh Wells tidak memiliki trauma yang mengindikasikan pembunuhan, sepertinya tenggelam. Tapi dia juga mengatakan itu meski hasil autopsinya belum keluar, dan koroner menyatakan bahwa dia belum akan berspekulasi. Ngomong-ngomong, ini menurut majalah People dan laporan ABC 7. Menariknya, WLBT3 melaporkan bahwa Gubernur Mississippi Tate Reeves ikut angkat bicara, berkomentar tentang kasus ini untuk pertama kalinya, mengatakan, yang bisa saya katakan adalah saya tidak tahu semua detailnya, saya tidak tahu semua fakta yang mengelilingi kasus ini. Saya belum melihat satupun fakta atau bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana. Tapi jika memang ada, saya yakin kantor sheriff, kantor jaksa wilayah, anggota di Departemen Keamanan Publik yang menangani kejahatan seperti ini, jika memang ada, mereka akan menemukannya dan mereka akan melakukan apa yang diperlukan. Tapi lihat, mari bicara soal ketidaksesuaian. Keluarga memiliki kekhawatiran bahwa mungkin ada hal lain yang terjadi di sini, menimbulkan pertanyaan tentang kapan dia ditemukan, mengapa dia pergi sendirian tanpa ponsel. Tapi juga, bagaimana mungkin tidak ada yang melihatnya? Kalau pulaunya ramai, jika dia tenggelam, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang datang membantu. Dan mereka juga menyoroti bahwa dia adalah orang yang atletis. Dia berada dalam, kutip, kondisi prima dan dia tahu cara berenang. Dan di sini juga ada beberapa hal yang terjadi. Jadi bukan hanya keluarga yang mencari jawaban dan penyelidikan yang terus berjalan, tapi ini juga mengkhawatirkan. TMZ melaporkan bahwa kantor FBI di Jackson mengumumkan bahwa mereka sedang meninjau ancaman yang terkait dengan penyelidikan Nolan Wells. Mereka tidak merinci jenis ancaman apa, siapa yang menerimanya, atau kepada siapa ancaman itu ditujukan. Tetapi FBI menyatakan, kutip, upaya-upaya ini berjalan sejalan dengan penyelidikan independen dari Jackson County.
Menurut WLOX, Sheriff Ledbetter, Sheriff John Ledbetter dari Jackson County, menyatakan bahwa FBI juga membantu memeriksa bukti digital dalam kasus ini. Dan untuk menambah potensi ketidaksesuaian tentang apakah ada unsur kejahatan yang terlibat atau tidak, dan siapa yang diduga terlibat atau tidak, menurut ABC News, Tuan Shepard mengatakan bahwa para penyelidik telah berbicara dengannya dan teman-temannya, dan dia menekankan bahwa mereka memiliki kelompok teman yang beragam. Dia menyatakan bahwa dia dan kelompok temannya telah menerima ancaman pembunuhan sejak Nolan ditemukan. Bahwa dia ingin berbicara untuk meluruskan segala informasi yang salah. Menyatakan bahwa baik dia maupun kelompok temannya tidak ada hubungannya dengan kematian Nolan. Bahwa dia menolak anggapan bahwa ras menjadi bagian dari hal ini, mengingat Nolan Wells adalah orang kulit hitam. Tampaknya dia berada di sekitar orang-orang kulit putih. Dan kutipannya, mereka mencoba memutarbalikkan narasi yang sebenarnya tidak ada. Dia salah. Saya mengerti orang tua Nolan sedang berduka, dan saya benar-benar merasa dia sedikit memanfaatkan situasi itu, dan saya tidak suka itu. Saya benar-benar tidak suka karena mereka sedang dalam keadaan rentan. Dan Shepard meminta semua orang untuk tenang dan membiarkan semua orang berduka atas kepergian Nolan, serta mengingatnya sebagai pria baik yang dulu kita kenal, bukan sebagai sesuatu yang kita takuti karena trauma yang kita alami. Jika Ben Crump sedang melakukan penyelidikannya sendiri, biarkan dia melakukannya. Dan kemudian biarkan kantor sheriff menyelesaikan penyelidikan mereka dan mencari tahu fakta-fakta dari pihak mereka. Biarkan kita semua mengetahui kebenarannya, daripada langsung menarik kesimpulan tentang sesuatu. Kami tidak melakukan kesalahan di sini, dan kami tidak mengerti mengapa kami mendapatkan begitu banyak kebencian. Kami semua peduli dan menyayangi Nolan, dan tidak ada yang ingin melihat Nolan meninggal. Tidak ada yang ingin melihat hidupnya berakhir secepat ini. Aku hanya tahu aku kehilangan sahabatku. Wells adalah seseorang yang membuatmu langsung merasa nyaman untuk berbicara. Tidak ada satupun dari kami di kelompok teman yang akan menyakiti Nolan. Kami rela mati untuknya. Kami akan melakukan segalanya untuk dia. Jika dia butuh apapun, kami akan melakukannya. Nolan yang menyatukan kami semua. Dan lihat, sekarang kita tahu salah satu langkah selanjutnya yang mungkin terjadi, yaitu kasus ini bisa saja dibawa ke hadapan grand jury. Ben Crump mengumumkan hal itu saat konferensi pers bahwa keluarga telah bertemu dengan jaksa wilayah Jackson County, Angel Myers McGrath. Dan hal utama yang bisa diambil dari pertemuan itu adalah jaksa wilayah mengatakan menurutnya bahwa mereka akan menyerahkan kasus ini ke grand jury untuk kemungkinan pengajuan tuduhan pidana atau dakwaan resmi setelah kantor sheriff menyelesaikan penyelidikannya. Namun, perlu diperjelas, itu bukan jaminan. Itu bukan jaminan bahwa kasus ini akan diajukan ke dewan juri. Itu juga bukan jaminan bahwa grand jury akan mengeluarkan dakwaan resmi. Dan omong-omong, kami bahkan tidak mengatakan bahwa itu akan menjadi dakwaan pembunuhan. Seseorang bisa saja didakwa dengan kejahatan yang tidak secara khusus terkait dengan kematian Nolan. Seperti mengutak-atik barang bukti, berbohong kepada polisi. Saya tidak mengatakan itu yang terjadi. Tapi saya hanya memberikan sesuatu untuk dipertimbangkan saat kita membicarakan kemungkinan adanya grand jury. Kembali ke Sheriff John Ledbetter, dia mengatakan kepada ABC, menurut saya penting untuk tidak membatasi diri dengan jadwal. Kita tidak perlu terburu-buru, tapi saya pikir penting untuk teliti dalam mengumpulkan semua fakta. Itu yang pantas didapatkan keluarga. Dia benar, memang itu yang pantas didapatkan keluarga. Tapi lihat, kita tidak tahu apa yang terjadi pada Nolan. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan setelah jam 3 sore. Kita tidak tahu apakah dia meninggal di air, di darat, atau di atas perahu. Kita tidak tahu apakah ada orang yang terlibat atau ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana di sini. Kita juga tidak tahu apakah ponselnya diutak-atik. Kita tidak tahu siapa yang berkata jujur atau tidak. Tapi yang saya tahu, kita akan terus mengikuti kasus ini dan melihat bagaimana perkembangannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di NBC Peacock. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, atau acara saya di News Nation, JC Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.